Orang-orang yang punya BPD itu juga punya identity disturbance gitu ya. Mereka nggak tahu mereka tuh siapa. Kayak mereka ngerasa mereka tuh like the worst person in the world, nggak pantas dicintai lah. Ciri khas dari BPD yang utama itu adalah seberapa pervasif sih gangguan kejiwaannya itu mempengaruhi relationship. Jadi yang utama itu relationshipnya yang dipengaruhi dengan orang yang punya BPD. Nah, kita udah lihat dia ada salah satu gejala itu ya. Around the time of her 30th birthday. My side of the bed was human fecal matter, and she tried to blame it on the dogs. Sorry, I could not agree with her. I lived with those dogs. I picked up their fun. It was not What? dogs. Johnny took the stand for a second day. Dan dia juga katanya boker diranjang ke si Johnny Depp gitu ya, tapi dia blame anjingnya. Well, ini sebenarnya indikasi dari personality disorder yang lain sih. Nah, tapi ini ada insight yang bagus. Jadi memang personality disorder ini sempat jadi perdebatan di dunia psikologi gitu ya. Karena banyak banget overlap antara satu personality disorder dengan personality disorder yang lain. Jadi kalau seseorang itu dapat diagnosis personality disorder tertentu, maka kemungkinan besar dia juga akan punya beberapa simptom atau gejala dari personality disorders yang lain gitu. Makanya sempat diajukan sama beberapa ahli yang menyusun DSM-5 kalau udah deh kita bikin aja, nggak usah ada 10 personality disorder, kita bikin aja satu personality disorder. Cuma sampai sekarang DSM-5-TR tuh masih belum diterima ya, masih tetap ada 10 personality disorder ini gitu. Tapi yang punya yang boker di ranjang itu sih bukan gejala BPD ya. Johnny took the stand for a second day and immediately took on his ex-wife. She's a need for conflict. She's a need for violence. It erupts out of nowhere, and Miss Her could very easily drink 2 bottles of wine. Nah, dia bilang she's in need of conflict, she's in need of violence. Jadi salah satu gejala BPD juga adalah pattern dari relasi interpersonal antara seseorang dengan orang lain itu yang nggak stabil. Jadi di satu sisi dia bisa ekstrim banget idealize orang tersebut, kayak I couldn't live without you, kayak lu tuh adalah dunia gua, you're my world, you're the best person in the world, tuh orang paling baik sedunia. Kalau gua nggak denger dari lu, maka my world crumbles down. Hidup gua habis gitu kan, dramatik gitu ya, kayak se-ekstrem itu. Tapi kalau seseorang bikin dia sedih aja, atau maksudnya istilah tuh favorite person gitu, orang yang dia suka, kalian coba deh googling favorite person, itu tuh adalah term buat orang-orang BPD. Jadi orang-orang yang di idealize sama orang-orang yang punya BPD gitu ya. Kalau si favorite personnya ini gak bisa memberi reassurance atau memberi keyakinan, memberi kepastian kalau oke, gue tuh gak ninggalin lu, gue itu masih sayang sama lu, gue gak berubah kok, itu dia bisa intens banget, dia bisa langsung cari sesuatu untuk dijadiin konflik, untuk mendapatkan perhatian dari si favorite person itu, karena they're longing for attention gitu ya. Kalau lu pada masih belum tahu kenapa mereka longing for attention, lihat video gue yang sebelumnya tentang attachment dan emotional permanence. Itu gue jelasin kenapa orang-orang dengan disorganized attachment, orang-orang yang punya BPD biasanya, itu mereka longing for attention gitu ya. Jadi gue juga sempat bahas kan kalau tujuan atau purpose dari behavior, dari perilaku seseorang itu ada 4 SEAT. Sensory, escape, attention, and tangible. Sensory itu kayak kebutuhan sensori, kayak lu melakukan sesuatu ya untuk kebutuhan sensoris lu, untuk melihat, untuk memegang dan sebagainya. Terus escape, misalnya lu untuk keluar dari situasi kalau ada konflik. Attention itu biasa tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan attention, itu banyak dilakukan sama orang yang punya BPD. Dan yang terakhir tangible, misalnya lu melakukan sesuatu, lu kerja untuk mendapatkan uang gitu kan. Nah, attention seeking behavior itu banyak dilakukan sama orang yang punya BPD gitu. Dengan cara misalnya bikin konflik, karena kalau ada konflik kan berarti dia akan diladenin kan sama si favorite personnya itu, dan mereka akan feel better gitu. Biasanya nih kalau setiap kali mereka dapat reassurance, kayak misalnya kayak trust me, I love you so much, whatever it takes, kayak kalau lu bisa mereciprocate sayangnya mereka, cintanya mereka, wow, mereka bisa 180 derajat berubah langsung moodnya, jadi mengidealize lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan extreme idealization sama devaluation gitu ya. Out of nowhere, and Miss Her could very easily drink 2 bottles of wine per night. But not a problem. He testified Amber targeted him physically. Throwing it. Nah, itu juga salah satu gejala BPD. Ini gejala ketiga si Amber ya. Dia itu impulsif berarti kan. Jadi salah satu gejala BPD itu impulsivity atau impulsivitas dalam 2 aspek minimal ya.
dia bisa dalam binge drinking, yaitu minum, seks, substance abuse, atau spending gitu ya, pakai duit banyak banget, atau reckless driving, bawa mobil ugal-ugalan gitu. Nah, kita bisa lihat kan kalau salah satu gejala dari si Amber Heard ini, dia punya kecenderungan untuk minum alkohol gitu ya, sampai katanya si Johnny Depp dia minum 2 botol alkohol pun dia udah nggak masalah gitu. Dia impulsif gitu ya. Cuma gue nggak tahu dia satu lagi impulsif di daerah apa, di area apa, gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat dari beberapa artikel juga adalah dia melakukan substance abuse gitu ya. Dia menggunakan kokain kalau nggak salah. Kalau lu pada tahu info yang benarnya, jangan lupa di komen. Oh, dan seks juga setahu gue, karena dia juga, kalau setahu gue dia pernah selingkuh gitu sama salah satu mantan selingkuhannya di dalam lift gitu. Mereka terlihat cuddling dan sebagainya. Dan setahu gue mereka memang pernah, si Amber ini pernah tidur sama banyak cowok gitu ya. Throwing the TV remote at my head. And verbally. Tell me Physical what a bad abuse. father I was. And Verbal I abuse. had no idea how to parent. It's to slice you up. It's to bring you down. It's to demean you. He testified that Amber's actions made him more likely to use drugs, like he had begun to do when he was 11, amid abuse from his mom. You start to slowly realize that you are in a relationship. Nah kan Amber juga ternyata substance abuse kan, berarti dia 2 area impulsif tuh. Berarti dia udah memenuhi impulsivitas tadi kan kita bilang. Terus kita udah lihat unstable relationship, terus kita udah lihat juga dia inappropriate intense anger. Udah ada 3 gejala tuh. With your mother, in a sense. And he made these stunning claims. Ms. Heard had spoken of suicide on a couple of occasions. Many times when I would try to leave, she would stop me at the elevator with the security guards crying, screaming, you know, I can't live without you, I'm gonna die. So why did you stay with Miss Heard given this type of behavior? Nah ini mencakup 2 area ya. Yang pertama adalah suicidal behavior kan. Jadi ada perbedaan suicidal ideation, suicidal action, sama suicidal behavior. Kalau orang-orang yang punya depresi itu biasanya melakukan suicidal action gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang punya BPD itu melakukan suicidal behavior. Suicidal behavior itu adalah percobaan bunuh diri yang biasanya lebih parah daripada suicidal ideation. Kenapa? Lebih parah tuh dalam arti gini. Dia itu, kalau suicidal ideation kan dia tuh terjadi pada diri mereka sendiri kan. Which is bahaya. Gue nggak bilang nggak bahaya gitu kan. Tentunya orang tuh bisa mati gitu kan. Tapi suicidal behavior itu, atau kalau di DSM itu namanya suicidal behavior, gestures, threats, and self-mutilating behavior. Jadi selain dia membahayakan dirinya sendiri, dia juga membahayakan orang lain, karena orang lain itu dimanipulasi gitu kan. Jadinya orang lain itu jadi, itu udah bentuk psychological abuse, namanya emotional blackmailing gitu ya. Itu menggunakan ancaman supaya orang itu tetap ada di abusive relationship tersebut gitu. Itu yang kenapa gue bilang lebih bahaya, karena bahayanya nggak hanya ke satu orang tapi ke 2 orang gitu. Nah, suicidal behavior itu tujuannya tuh 2. Yang satu memang mereka memang beneran pengen mati. Yang kedua itu memang untuk mendapatkan attention gitu, yang kayak tadi gue bilang. Atau yang ketiga, sebenarnya bisa 3 kemungkinan. Self-mutilating behavior itu untuk sensory purpose. Jadi karena mereka depressed, they just wanna feel something, makanya mereka self-cutting misalnya seperti itu. Nah, lalu kita bisa lihat kan kenapa dia punya suicide behavior. Tadi dia bilang kalau nggak salah, I can't live without you dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah salah satu frantic effort to avoid a real or imagined abandonment. Karena orang-orang yang punya BPD itu takut sekali ditinggalkan. Karena ya kayak gue bilang di video gue sebelumnya, yaitu mungkin mereka punya invalidating parents. Jadi orang tua yang menginvalidasi mereka, orang tua yang nggak bisa menciptakan kenyamanan untuk mereka, jadi mereka nggak mendapatkan konsep emotional permanence dalam hidup mereka. Jadi saat orang lain itu pergi meninggalkan mereka, atau nggak usah meninggalkan deh, misalkan lu chat sama seseorang tiap hari nih, sama orang favorite person lu, tapi dalam satu hari orang itu balasnya jadi lebih pendek-pendek. Orang ini bisa paranoid, orang yang punya BPD bisa paranoid, apa gua ini udah nggak seru ya, apa dia udah love me less, apa orang ini mau ninggalin gua ya, apa dia lagi sama orang lain ya. Dan skenario itu bisa tercipta banyak banget di otak mereka. Dan dia akan melakukan apa saja untuk avoid abandonment, misalnya dengan memberi hadiah gitu ya. Ada banyak orang-orang yang punya BPD itu, mereka tulus banget, mereka benar-benar sayang sama FP mereka, tapi saking takutnya mereka di abandon, mereka melakukan segala sesuatu gitu, sampai misalnya memberi barang-barang yang mahal. Itu tujuannya tuh untuk meng-keep that person gitu loh. Nah jadi ini udah meng-cover 2 area tadi ya, yang suicidal behavior, gestures, threat, and self-mutilating behavior. Dan yang kedua, dia juga udah meng-cover frantic efforts to avoid real or imagined abandonment. Jadi mereka melakukan tindakan untuk menghindari abandonment, dibuang gitu sama significant other atau favorite person mereka siapapun. Udah 5 ya, udah 5 kan artinya ya dia
udah bisa dibilang dia ada BPD gitu ya. Cuma lagi-lagi gue bukan buat diagnosis, gue cuma bikin komentar di sini. Not sure I'm gonna die. So why did you stay with Miss Heard given this type of behavior? I suppose Menurut gue ini pertanyaan yang sangat gak insensitif ya. Why do you stay with Miss Heard after everything gitu ya? Gak segampang itu lu bisa keluar dari hubungan yang abusive. Satu, bisa karena sense of security lu nggak ada. Yang kedua, karena manipulasi seperti emotional blackmailing atau jenis kayak gaslighting dan sebagainya yang dilakukan ke mereka. Jadi mereka bisa jadi punya ketakutan untuk meninggalkan relasi abusive ini gitu. So nggak gampang lu bisa keluar dari hubungan tersebut, hubungan yang abusive gitu ya. Nah, sebenarnya take home message-nya itu apa sih? Orang yang punya BPD itu, gua nggak mau membenarkan sedikit pun tindakan yang dilakukan sama Amber Heard. Kalau dia udah melakukan kekerasan, baik itu psikologis maupun fisik, jelas sudah salah. Gue nggak mau menggunakan BPD dia untuk weaponize, untuk menjadikan senjata untuk dia. Karena gimana pun juga dia salah. Gue nggak membenarkan itu. Tapi di sisi lain, di sini gue cuma mau membangun awareness dalam masyarakat kalau orang-orang yang punya gejala tersebut itu, kalau kalian punya teman seperti ini gitu ya, punya sifat kira-kira gejala yang mirip seperti ini, itu adalah kemungkinan besar mereka punya BPD misalnya gitu. Jadi kalian bisa refer mereka atau encourage mereka buat ketemu sama psikolog klinis dan terutama psikiater gitu ya, karena butuh banget intervensi psikiatris orang-orang yang punya BPD itu. Nah, tadi kan kita udah bahas 5 gejala kan. Gue kasih tahu 4 lagi gejala yang nggak dibahas di sini. Gue nggak tahu Amber Heard mengalami atau enggak. Orang-orang yang punya BPD itu juga punya identity disturbance gitu ya. Mereka punya self image yang naik turun. Kadang-kadang mereka grandiose, mereka merasa diri mereka tuh baik banget. Tapi kadang-kadang mereka kayak ngerasa mereka nggak tahu mereka tuh siapa. Kayak mereka ngerasa mereka tuh like the worst person in the world, nggak pantas dicintai lah. Mereka nggak layak ada dalam masyarakat. Itu bisa karena trauma masa kecil juga gitu dari orang tua mereka misalnya yang mengutuk mereka terus. Lalu ada gejala juga namanya affective instability, karena reaktivitas mood mereka. Jadi beberapa jam mereka bisa anxious, beberapa jam mereka bisa depresi, beberapa jam mereka marah, beberapa jam mereka happy. Dan biasanya perpindahan mood ini akan resolve right away saat mereka mendapatkan reassurance dari caregiver mereka, dari favorite person mereka. Kalau misalnya mereka nggak mau makan, mereka depresi, terus tiba-tiba dapat telepon atau dikirimin makanan, mereka langsung mau makan gitu biasanya. Lalu ada lagi gejala namanya chronic feeling of emptiness. Ada perbedaan dari alone sama feeling lonely. Alone itu lu sendiri. Kayak gue sekarang sendiri. Gue nggak punya housemate. Housemate gue, Natasha sama Yusuf udah pulang ke Indo. Cuma gue tinggal sendiri sekarang. Gue udah nggak ada siapa-siapa. Itu alone. Tapi do I feel lonely? Not really gitu ya. Lonely itu adalah state of feeling. Jadi kayak lu bisa punya banyak temen, tapi at the same time lu merasa lu tuh sendiri. Orang-orang yang punya BPD itu cenderung feeling lonely. Walaupun mereka punya banyak temen, mereka ngerasa kayak nggak cukup. Mereka nggak pernah jadi yang prioritas di hidup orang lain. Mereka nggak pernah jadi yang pertama. Mereka juga pikir, oh, gue sayang banget sama orang lain, tapi orang lain tuh nggak bisa reciprocate atau nggak bisa sayang sama gue sebanyak gue sayang sama orang lain. Jadi sebenarnya gue tuh no one di hidup orang lain. Gue cuma bayang-bayang di hidup orang lain gitu. Jadi feeling lonely gitu ya. Dan yang keempat itu orang-orang punya BPD juga mereka punya paranoidal thought. Mereka paranoid kayak tadi gue bilang. Misalnya kalau nggak dapet teks lah, atau misalnya kalau sahabat gue gitu pergi sama orang lain, tapi gue nggak diajak, terus post di IG, gue tuh bisa paranoid banget. Aduh, apa jangan-jangan gue ada buat kesalahannya? Apa mereka marah atau diem-diem ngomongin gue di belakang tapi gue nggak tahu? Terus gue bisa deg-degan, gue bisa anxious harian gitu. Itu paranoidal ideation. Atau bisa juga severe dissociation. Dissociation itu disosiasi. Itu adalah keterpisahan kognitif lu dan psikis lu. Maksudnya tuh apa? Jadi dissociation ada 2 ya yang utama, yaitu depersonalization sama derealization. Derealization itu lu merasa sekeliling lu nggak real, dan depersonalization itu lu merasa diri lu tuh udah nggak real, kayak what is happening gitu. Biasa tuh dilakukan karena adanya trauma. Jadi mereka mau repress trauma itu, jadi mereka dissociate langsung gitu ya. Tapi again, orang yang punya BPD itu nggak harus punya semua gejala ini. Mereka cuma butuh at least 5 gitu. Nah, sekarang lu pada udah tahu kan gejala-gejala BPD gimana. Sebenarnya take home message-nya adalah karena kalian udah tahu, kita tetap tidak membenarkan tindakan Amber, tapi kita bisa encourage teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita yang punya gejala-gejala yang seperti itu tadi gue udah sebutkan untuk seek help. Karena sangat bisa di-treat, sangat bisa kok. Ini bukti nyatanya. Gitu ya. Gue dari yang tadinya survivor 2019, sekarang gue adalah advokat kesehatan mental gitu ya. Dalam kelas abnormal psychology atau pelajaran psikologi yang belajar tentang gangguan kejiwaan, kita selalu ada pepatah mengatakannya, kayak pertanyaan retorik gitu lah ya. How many psychiatrists does it take to change
light bulb. Berapa orang yang diperlukan untuk mengganti bolam lampu? Itu sebenarnya kiasan ya. Artinya gini, berapa psikiater sih, berapa psikolog sih yang lu butuhkan di hidup lu untuk menyembuhkan lu dari BPD lu? Jawabannya tuh satu sebenarnya. Karena selama lu udah mendapatkan psikiater dan psikolog yang tepat, dan lu mendapatkan treatment yang tepat, dan lu mau dalam arti lu melakukan apa yang lu pelajari dari skill-skill dari terapi, maka lu bisa banget memanage symptom-symptoms lu itu dan sembuh gitu. So that's the message dari hari ini. Kalau lu suka video-video gue, jangan lupa like, comment, share, and subscribe sama channel gue. Dan ini IG gue, ini TikTok gue, jangan lupa follow ya gengs. So thank you so much sudah nonton. See you in the next video.